Terlepas dari para Pokemon starter paling kuat yang terus saja dianggap terbaik, tentu saja ada juga Pokemon starter yang secara khusus bisa sangat menguntungkan, tapi mereka cukup diremehkan. Rivalitas ini terjadi semenjak generasi pertama muncul. Siapapun starter Pokemon yang beruntung, itulah yang akan terus dikenang. Mereka yang sebenarnya sama bagusnya, tapi mengalami kendala akan suatu alasan, harus terus diremehkan, tak peduli seberapa banyak hal terbaik yang bisa mereka lakukan. Jika kamu menyukai starter dari salah satu di daftar ini, kamu adalah sedikit dari mereka yang tidak meremehkannya, dan berikut mereka yang semakin diremehkan. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Snivy. Snivy memiliki beban yang disayangkan karena terjebak sebagai Pokemon monotype. Hanya bertipe grass, bahkan setelah mencapai evolusi terakhirnya menjadi superior. Hal ini juga disertai kekurangan berupa moveset yang sangat terbatas. Namun, meskipun garis evolusi Snivy kurang dalam hal keragaman move, ia lebih dari sekedar Pokemon starter jika kamu mengerti keunggulannya. Hal ini berkat hidden ability superior yaitu Contrary. Saat diaktifkan, Contrary akan mengubah apapun yang seharusnya menjadi penurunan statistik dari sebuah gerakan menjadi bonus untuknya. Ya, sangat disayangkan, Snivy dan para evolusinya ini cukup dianakterikan di generasinya. Popplio. Tak diragukan lagi bahwa garis evolusi Rowlet dan juga Litten adalah Pokemon starter paling populer dari generasi ke-7. Terlepas dari hal itu, Pokemon starter tipe air dari generasi ini pun patut diacungi jempol. Popplio adalah motif yang menarik di balik desainnya dengan pendekatan pemain sirkus. Dan Primarina yang telah berevolusi sepenuhnya merupakan gambaran yang unik dari singa laut dan juga siren atau mermaid. Dari segi pertarungan, ya, garis keturunan Popplio benar-benar bersinar sebagai Pokemon starter tipe air yang solid ketika mendapatkan tipe gandanya sebagai Primarina yang bertipe Fairy. Tapi tampaknya itu tidak cukup untuknya. Sobble. Jika melihat Sobble, mungkin ia tampak tidak menarik dan tidak memiliki ciri khas lebih. Selain sifatnya yang cengeng seperti anak kecil yang emosionalnya nggak stabil gitu. Namun meremehkan Pokemon ini pun bukanlah cara yang baik. Sejujurnya, Sobble punya banyak hal yang bisa diunggulkan. Masalah kekuatan, ya starter Pokemon jelas memiliki kekuatan yang besar. Evolusinya Inteleon mengambil tema yang cukup keren menurutku. Tapi entah kenapa, Sobble dan evolusinya tidak diminati dan sangat diremehkan. Quaxly. Terlepas dari apapun yang dianggap banyak orang sebagai downgrade-nya evolusi starter Pokemon, kita tidak bisa menyangkal jika Quaquaval juga punya sisi hebatnya. Kekuatannya cukup hebat, apalagi dengan kombinasi tipe unik yang tidak dimiliki starter Pokemon lainnya. Quaxly sebenarnya tidak terlalu diremehkan ya. Ia adalah Pokemon starter yang keren dan memiliki perawakan yang cukup tampan. Tapi disinilah masalahnya. Ia pun harus diremehkan lantaran penggemarnya ada yang tidak siap untuk melihat evolusi terakhirnya, menciptakan zona menyedihkan bagi Pokemon ini dan juga evolusinya. Turtwig. Kembali ke desain starter bertema kura-kura yang dimulai dengan Squirtle di generasi pertama. Si Turtwig dari Pokemon Diamond, Pearl, dan juga Platinum memilih rute tipe Grass. Tidak seperti Squirtle, Turtwig pada akhirnya mendapatkan keuntungan dari tipe ganda ketika berevolusi menjadi Torterra. Fleksibilitas ini memberikan starter tipe Grass ini utilitas yang berharga dalam perjalanan pelatih melalui wilayah Sinnoh. Namun, tentu saja itu hanya sebatas pengenalan di suatu generasi. Persaingan hebat tidak menonjolkan Turtwig hingga saat ini, menjadikannya Pokemon yang cukup diremehkan juga. Fennekin. Sekarang, Delphox punya Mega Evolution, yang tentu saja diharapkan dapat meningkatkan posisinya yang terus diabaikan dan diremehkan dalam kategori starter Pokemon. Fennekin sejujurnya tidaklah terlalu buruk. Mungkin memang bentuknya tidak bisa diterima semua kalangan, tetapi ia menebusnya dengan karakter yang manis dan juga lucu bahkan di animenya. Seiring waktu, ia akan menjadi rubah penyihir yang misterius. Tetapi desain ini tidak menerima banyak kecintaan dari para penggemar, membuat Fennekin dan keluarganya cukup terabaikan. Mungkin ada sedikit perbaikan dari Mega Evolution-nya. Piplup. Piplup dan evolusinya sebenarnya juga pantas mendapatkan perhatian lebih.
Pokemon starter tipe water ini memiliki banyak pesona imut berkat tema penguinnya. Dan Empoleon adalah Pokemon yang cukup berkelas dengan tema kekaisarannya. Empoleon memiliki desain yang sangat megah, namun ia juga tak kalah hebat dalam hal pertarungan. Piplup menjadi opsi bertahan yang baik ketika ia mendapatkan tipe ganda air dan juga baja sebagai Empoleon. Kombinasi tipe defensifnya, spesial defense yang tangguh, dan spesial attack-nya yang tangguh juga menjadikannya rekan pertempuran yang sebenarnya serbaguna ya, tapi tetap saja ia diremehkan. Chespin. Sekarang ia mendapatkan Mega Evolution juga, di mana akhirnya Chesnaught tidak terlalu berada pada posisi yang buruk. Ya meskipun Mega Evolution tersebut pun bukanlah yang benar-benar sangat diagungkan. Chespin sejak lama telah mendapatkan posisi terburuknya dalam sejarah starter Pokemon. Ia begitu diremehkan dan benar-benar terlupakan selama bertahun-tahun. Banyak yang merasa kurang pas dengan tema yang dibawakannya. Ada pula yang kurang puas dengan evolusi yang ditawarkannya. Beragam hal ini membayangi kehadirannya sebagai starter Pokemon. Cyndaquil. Ngomongin Pokemon kuat, hebat, dan cukup keren yang sangat diremehkan, maka jawabannya adalah garis evolusi Cyndaquil. Makin kesini, Pokemon ini makin terabaikan. Secara kekuatan, jelas Pokemon ini sangat mematikan di awal pengenalannya. Bahkan ia pun mendapatkan bentuk regionalnya untuk evolusi terakhirnya. Namun, itu belum cukup untuk meningkatkan posisinya yang justru masih diremehkan. Mungkin kesan Pokemon ini pun sangat minim akibat dari kurangnya promosinya di dalam animenya. Bulbasaur. Bulbasaur seringkali menjadi pemain ketiga dalam hal popularitas dibandingkan dengan Squirtle dan juga Charmander. Tetapi siapapun yang telah memilih Bulbasaur pasti menyadari kelebihannya dibandingkan kedua Pokemon starter lainnya. Di Pokemon Red and Blue, tipe Poison Bulbasaur cukup kuat dan dapat digunakan untuk pertempuran jangka panjang. Ya meski saat melawan Elite Four ia agak kurang sih. Tapi tetap saja bantuan dari Bulbasaur dan evolusinya di awal permainan sangatlah besar. Sayangnya ia begitu diremehkan dan sulit menggeserkan dua rekannya tadi. Padahal tentu saja ia juga menggemaskan, kuat, dan ya bagus-bagus aja gitu. Dan itulah beberapa Pokemon starter yang semakin diremehkan. Posisi apapun dapat berganti, tapi terkadang perubahan kecil tidak akan memberikan dampak besar jika dari awal saja mereka sudah sangat diremehkan. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan terima kasih juga untuk setiap dukungan yang selalu kalian berikan terhadap channel ini. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu, dadah.